Hakim ngamuk dituding kriminalisasi kasus, Johnny Plate seret nama Jokowi di persidangan korupsi BTS, tebar ancaman minta dibebaskan, lah kok enak, maling 8 triliun kok minta bebas. Kami dan terdakwa serta semua yang berakal sehat tentu dapat memahami alasan keputusan Presiden RI yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa tersebut. Pemutusan kontrak dalam pekerjaan ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Namun JPU malah bersikap dan berpendapat lain, sehingga terdakwa saat ini duduk di kursi pesakitan dan ditahan sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun setelah mencermati uraian perbuatan yang didakwakan, ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyediaan BTS 4G di daerah. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Bagaimana Kejaksaan Agung menyampaikan atau membacakan dakwaannya terkait kasus korupsi BTS yang dilakukan oleh mantan Menkominfo kita atau Sekjen dari Partai Nasdem, Johnny Plate. Dan dari sini, dari dakwaan yang dibacakan gitu ya, kita akhirnya bisa menilai bahwa Kejaksaan Agung punya banyak sekali bukti terkait kasus korupsi ini. Karena dari setiap peristiwa kebijakan yang dilakukan oleh Johnny Plate itu lengkap dengan tanggalnya, lengkap dengan nama-nama yang terlibat gitu. Sangat detail sekali, sehingga buat orang-orang yang sebelumnya meragukan apakah memang ada bukti-buktinya dan sebagainya itu, atau ini karena tekanan politik gitu ya, atau dipaksakan dan sebagainya, hari ini bisa dibilang tidak terbukti karena data-data yang dimiliki terlalu banyak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi kalau ada program yang sudah dicanangkan Pak Presiden, maka para menteri ini harusnya membantu melaksanakannya agar bisa terwujud dan pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan BTS itu sangat perlu dan demi kemajuan negeri ini, karena kedepannya dunia digital sudah tidak bisa dihindari lagi, bakal menjadi kebutuhan. Ada banyak usaha yang tergantung dengan infrastruktur internet dan BTS ini memiliki peranan yang sangat amat penting. Kominfo kan lembaga negara yang tugasnya mengurus masalah internet ini kan? Maka dari itu menteri yang menjabat di kementerian ini haruslah paham bagaimana bekerja dengan baik sehingga terwujud akses internet yang lebih baik lagi. Jangan kayak mantan Menteri Kominfo sebelumnya yang berasal dari PKS yang mengatakan internet cepat buat apa? Ya, Tifatul Sembiring, si mantan menteri itu ada drone. Kekinian, Johnny Plate dalam eksepsinya yang dibacakan kuasa hukumnya mengatakan jika program pembangunan BTS 4G 2021 sampai 2023 sesuai arahan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam berbagai rapat kabinet. Sudah pasti banyak proyek kementerian adalah arahan Jokowi, bukan cuma BTS, tapi jalan tol bahkan masalah pengembangan pertanian juga atas arahan Presiden. Jadi kalau Johnny Plate membawa-bawa nama Presiden Jokowi, lalu salahnya di mana? Apakah karena ia diberi tugas selalu merasa berat mengerjakannya, sehingga daripada tidak dikerjakan lebih baik dikorupsi saja anggarannya gitu? Waduh, ini kan pemikiran dungu. Itulah repotnya kalau orangnya tidak kompeten dan gak jujur pula, terus diangkat jadi menteri, maka bisa menimbulkan masalah. Berbeda dengan orang yang bisa belajar dengan cepat. Perubahan yang terjadi lalu diberi tugas dan orangnya jujur pula, maka akan banyak pekerjaan yang selesai atau program yang sudah dirancang bisa sukses. Contohnya ya Pak Menteri Basuki, yang keren banget itu ya. Fokus kerja, gak banyak bacot, dan jadi orang kepercayaan Pak Jokowi. Lihatlah, sudah begitu banyak jalanan yang bisa dinikmati karena kegigihan Pak Basuki Hadimulyono yang bekerja dengan gigih, jujur, dan orang seperti beliau ini haruslah diperbanyak agar Indonesia bisa cepat maju. Tapi kalau orangnya kayak Plate ini, waduh, bahaya banget. Johnny Plate sepertinya nggak paham tugas yang seharusnya dikerjakan, lalu menghayal akan membuat mesin pencari yang bernama Gatot Kaca demi untuk menyaingi Google. Sampai di sini saya mau ketawa loh.
Nah, di sisi lain, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 4 Juli 2023 kemarin, hakim pun mendadak marah besar kepada ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Johnny G. Plate membacakan nota pembelaan atas dakwaan jaksa. Hakim Faisal Hendry menyebut eksepsi Johnny seakan menuding pengadilan mencari-cari kesalahan Johnny. Ia menegaskan tidak ada tendensi politik apapun dalam perkara ini. Jika memang bersalah, maka akan dihukum sepantasnya. Jika terbukti tidak bersalah, maka akan bebas. Bahkan, hakim pun sampai bersumpah terkait hal ini. Waduh, benar-benar ya kelakuannya Johnny G. Plate ini. Johnny G. Plate ini hanya paham jumlah anggaran yang akan dicairkan dan itu sangat menggiurkan. Plate pun mungkin berpikir bahwa anggaran yang banyak itu sangat bagus untuk membesarkan partainya, termasuk membesarkan nama Anies sebagai capres usungan partainya. Sehingga dengan begitu kekuasaan masih akan bisa dinikmatinya nanti. Apalagi kalau menilai bahwa Jokowi sebagai presiden saat ini sudah tidak lama lagi menjabat, sehingga harus buru-buru mengambil langkah untuk balik badan dengan mengangkat Anies agar anggaran-anggaran itu aman dikuasai. Dugaannya sih begitu. Gitu ya, aduh doa. Betapa penting proyek BTS ini untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau dikorupsi, maka ini bukan saja mengkhianati Presiden Jokowi sebagai atasan, tapi juga mengkhianati rakyat ataupun mengkhianati Pancasila. Karena ajaran Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat korupsi berarti tidak beradab dan pastinya tidak berlaku adil kepada rakyat dan pada akhirnya akan merusak negara secara perlahan. Ini lebih bahaya loh dari kaum intoleran yang sumbu pendek. Jadi sampai saat ini nampaknya patut diduga Johnny Plate ini ingin cari kambing hitam atau mungkin ingin menyeret nama Jokowi atau bahkan ingin menyalahkan Jokowi untuk masuk dalam pusaran kasus korupsinya. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Hanya membacakan alur tugas dalam rapat-rapat dan seolah-olah ingin berkata, gara-gara elu sih Pak Jokowi beri tugas berat sampai-sampai gue tuh pucing-pucing gak tahu urusnya. Ya jadinya duitnya gue embat dah. Mungkin begitu kali ya. Bahkan Johnny Plate meminta melalui pengacaranya agar dibebaskan, lalu rekeningnya beserta rekening keluarganya tidak diblokir dan juga dipulihkan nama baiknya. Loh, enak aja. Jadi kayak nggak bersalah gitu ya. Apa jangan-jangan Johnny masih yakin bahwa pengaruh Surya Paloh itu masih besar, sehingga meminta begitu saja agar dibebaskan? Lah kok enak, maling 8 triliun coy. Negara ini negara hukum, yang terbukti bersalah ya harus menjalani hukuman, nggak mau menjalaninya? Ya ke dasar laut aja biar dimakan hiu sama hantu laut. Jadi bagaimana menurut Anda? Lawan Surya Paloh, nekat pilih dukung Ganjar. Elit Nasdem Makassar Dani Pomanto tegaskan mundur, sinyal kuat pindah ke PDIP. Dari Daeng ini meskipun belum mau ngomong kayaknya udah kelihatan jelas nih arah pilihannya nih. Arah pilihannya. Kita ikut rakyat. Ikut rakyat, belum tentu ikut ketum. Ya kita tentunya harus semuanya itu izin ya, baik izin ikut maupun izin tidak ikut. Kan begitu. Kami ini kalau orang di Bugis Makassar ini kalau nggak langsung ketemu nggak enak hati rasanya. Namanya Madupa. Nah, Madupa itu harus disampaikan langsung. Jadi ada 2 undangan. Kalau bisa berkenan datang akad nikah atau Oke. Makassar ya? Ya, dengan resepsi. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Berita politik mengejutkan datang dari Partai Nasdem. Di luar dugaan, Wali Kota Makassar Dani Pomanto pamit mundur. Orang nomor 1 di Kota Makassar itu tidak mengungkapkan secara jelas soal latar belakang mundurnya dari Partai Nasdem. Dia hanya mengatakan hanya persoalan politik dan keluarga, sehingga harus cabut dari partai besutan Surya Paloh itu. Dani menyampaikan kabar mengejutkan itu Sabtu 1 Juli 2023. Melalui surat resmi, surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Nasdem ditandatangani di atas materai. Dalam surat itu, Wali Kota Makassar 2 periode itu menuliskan alasannya untuk pamit dari partai besutan Surya Paloh. Keluarga dan politik menjadi alasannya untuk berhenti. Dan berharap partai yang telah mengantarnya menjadi orang nomor 1 di Makassar itu bisa mempertahankan gagasannya, yaitu restorasi Indonesia. Jika diperhatikan, ketidakharmonisan antara Dani Pomanto dan Partai Nasdem telah diisukan usai adanya usungan partai itu kepada Anies terkait kandidat calon presiden. Dani disinyalir tidak satu suara dengan Nasdem soal pilihan calon presiden. Bahkan saat Anies bertandang ke Sulsel, Dani tidak pernah hadir. Tapi ketika Ganjar berkesempatan datang ke sana, malah disambut dengan baik.
dan bahkan sempat diberikan undangan pernikahan anaknya secara langsung. Melihat henggangnya kader Partai Nasdem itu, beberapa partai politik pun meliriknya. Salah satunya adalah parpol yang melirik Dani Pomanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sulsel Andi Ansyari Mangkona mengatakan PDIP akan menyambut dengan baik jika Dani Pomanto ingin menjadi bagian dari Partai Moncong Putih. Ia berharap Dani bisa bersama-sama dengan Partai Besutan Megawati untuk memenangkan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Beginilah kalau ngawur memilih capres, tidak melihat kualitas dan kinerjanya, tapi hanya melihat popularitasnya saja. Jadinya banyak kader yang hengkang memilih merapat ke partai lain. Bahkan PDIP yang saat ini sebagai seteru Partai Nasdem ingin menampung para kader berkualitas dari Nasdem itu. Memang pada waktu awal-awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem terlihat sangat pongah. Waktu itu memang belum terasa bahwa pemilihan cawapres untuk Anies bakal jadi masalah yang besar dan berlarut-larut. Bahkan sampai sekarang, makin kesini Nasdem baru tahu betapa sulit dan rumitnya urusan cawapres ini. Elektabilitas Anies juga makin merosot, angka Nasdem juga jeblok, makin sering berantem dengan Demokrat soal cawapres. Belum lagi dampak kasus korupsi yang menjerat sekjennya, yaitu mantan Kominfo Johnny G. Plate. Citra Nasdem menurun drastis di depan publik. Nah, nasib apesnya Nasdem gak berhenti sampai di sana. Kini banyak kadernya yang hengkang dan memilih partai lain, yang sampai saat ini hanya Perindo dan PDIP yang bersedia menampung para kader tersebut. Secara kualitas kedua partai itu, angka elektabilitasnya bagus, terutama PDIP yang paling tinggi di beberapa survei, yang juga saat ini sebagai partai penguasa. Itu merupakan keunggulan yang bisa dimanfaatkan bersama dan bakal memberikan keuntungan ke semua pihak yang bekerja sama. Apalagi ketika Presiden Jokowi tampil di sana, semua dapat keuntungan. Efeknya sangat positif untuk Ganjar sebagai capres, serta untuk PDIP dan partai-partai lain sebagai pengusung capres. Melihat hal ini tentu Nasdem dan Surya Paloh akan tertampar dan jatuh tersungkur. PDIP akan menjadi tempat berlabuh para kader yang hengkang dari Nasdem karena persoalan capres yang Nasdem usung dan mahar politik. Ini sih sama saja dengan menyebut kalau Nasdem itu partai yang munafik soal mahar politik, sementara PDIP adalah partai yang bisa dipercaya. Aduh, apes banget ya untuk Nasdem, sudah kena kasus korupsi, kena kasus mahar politik, kadernya banyak yang hengkang dan merapat ke partai lain. Sok bawa visi perubahan, sok mengkampanyekan Anies sebagai capres yang the best of the best, hasilnya malah jeblok begini. Elektabilitas makin tergerus, masa depan pun makin suram, belum lagi situasinya sekarang ketika Demokrat malah makin dekat ke PDIP. Waduh, ngalamat makin hancur ya. Bagaimana menurut Anda?